Sahabat fikih rahimakumullah, kembali lagi bersama saya Ova Mustafa. Kita bahas fikih praktis sholat. Sekarang kita akan bahas masih tentang syarat wajib sholat. Di konten sebelumnya kita membahas syarat wajib sholat yang ketiga. Sekarang kita bahas syarat wajib sholat yang keempat. Apa itu? Mari kita bahas. Baik sahabat fikih, untuk pembahasan kali ini syarat wajib yang keempat adalah memiliki indera pendengar dan penglihatan yang sehat. Mari kita bahas dan belajar bersama agar benar caranya, berkah ibadahnya. Di dalam kitab Syarah Sapinah atau disebut dengan Kasyifatus Saja, masyhur kita kenal, di sini ada tambahan daripada syarat wajib sholat. Kalau di kitab-kitab yang lainnya, biasanya syarat wajib sholat itu hanya 3. Islam, berakal, dan juga balil. Nah, kalau dalam kitab ini ditambah dengan yang keempat, yakni memiliki indera pendengar dan juga penglihatan yang sehat. 2 indera ini. Jadi, kalau sahabat fikih, misalnya teman atau pernah mengalami atau pernah melihat ada seseorang yang lahir tanpa atau lahir tunanetra maupun tunarungu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dia tidak tertanggung jawabi untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya ibadah sholat. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana dia mau melaksanakan sholat sedangkan dia tidak tahu dan dia tidak diberikan masukan kapan sholat dilakukan, kemudian kapan adzannya, kemudian tata cara belajarnya seperti apa. Dia tidak tahu karena tidak melihat dan juga tidak mendengar. 2 indera ini kalau dari lahir tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak sehat seseorang seperti itu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Walaupun dia sudah berakal, baligh, dan juga beragama Islam. Tapi kalau dia tunanetra dan juga tunarungu, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi hal ini jarang, mungkin gak terjadi pada manusia. Kalau ada yang tahu atau pernah melihat seseorang yang tunanetra dan tunarungu, boleh nanti tulis di kolom komentar, saya pernah lihat. Saya mau tahu. Karena ada yang bilang bahwa seseorang yang lahir tunanetra dan tunarungu itu mustahil. Ada juga yang lahir tunanetra aja, tunarungunya enggak. Ada yang lahir tunarungu aja, tunanetranya enggak. Kalau hanya salah satu yang menjadi penyakitnya atau tidak sehatnya, maka dia tetap harus atau wajib melaksanakan sholat. Ini mah yang lahir dua-duanya panca indera ini tidak berfungsi atau tidak sehat, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Walaupun tadi dia sudah balik, berakal maupun Islam. Meskipun ia masih bisa berbicara, tunarungu, tunanetra, meskipun masih bisa bicara, tetap dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena tidak tercapai kewajibannya. Dan dia sulit untuk menentukan kapan sholatnya, bagaimana tata caranya, dan dia bagaimana belajarnya. Tidak melihat dan juga tidak mendengar. Kemudian apabila penyakit tunarungu maupun tunanetranya itu kembali sembuh, apakah wajib melaksanakan sholat? Jawabannya ya. Misalnya dia dari lahir sampai umur 10 tahun itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sedangkan pas umur 11 tahun ternyata ada keajaiban. Allah memberikan sehat atau Allah memberikan kesehatan kembali pada mata dan juga telinganya atau salah satunya. Maka ketika waktu sembuh tersebut dia langsung bisa atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu atau ibadah yang lainnya. Kemudian sholat yang tertinggal sebelumnya bagaimana? Perlu diqadha atau tidak? Ternyata tidak. Kalau memang dia cacat atau dia tidak melihat dan tidak mendengarnya itu dari lahir, bukan karena ulah dia yang sengaja. Maksudnya gimana? Misalnya dia tidak bisa melihat, kemudian dia tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat dan mendengarnya itu bukan karena dari lahir atau bukan karena tidak disengaja, tapi disengaja. Misalnya karena pergaulan bebas, karena mabuk-mabukan, karena balap liar, dan lain-lainnya yang melakukan maksiat, dilanggar oleh syariat, kemudian menyebabkan dia memiliki penyakit atau memiliki gangguan sampai-sampai tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu kan disengaja ataupun atas kelalaian dia. Maka walaupun seperti itu, ketika dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, tetap dia tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi di suatu waktu kembali lagi penglihatannya, kembali lagi
bagi pendengarannya, dia diwajibkan sholat dan harus mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Jadi ketentuannya, kalau memang dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu bukan karena disengaja. Nah, nanti pas dia sehat, wajib melaksanakan sholat dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Adapun dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, itu karena disengaja, karena maksiat, karena melanggar aturan syariat agama. Ketika sudah sehat, wajib melaksanakan sholat, dan ketika dia sakit pun, dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia tidak mendengar maupun tidak melihat itu. Jadi ketentuan itu harus dicermati dan diperhatikan baik-baik. Nah, itu dia pembahasan tentang syarat wajib sholat yang keempat. Perlu kita ketahui dan kita catat. Penting. Semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Kalau ada kesalahan, boleh. Ya, dikasih saran dan juga kritik di kolom komentar. Tapi dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Oke? Agar benar caranya, berkah ibadahnya.